warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitur Rahman, Ketintang Wiyata, Surabaya, yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Hadirin, di bulan yang berkah ini kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, dengan harapan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ampunan dan semoga kita diberi kemaafan, sebagaimana doa yang dianjurkan untuk dibaca saat malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, cinta kemaafan, maka maafkanlah aku. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita kesempatan untuk beroleh malam 1000 bulan, malam yang lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beroleh kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Hisnul Muslim, masih pada seputar yakni keutamaan hal-hal yang berkaitan dengan zikir dan doa. Di antara faidah-faidah zikir yang ke-32, insyaallah kita akan melanjutkan di nomor 32. Ats-tsaniyatu watsalasun. Faidah yang ke-32. Annal ata'a wal fadla alladzi rataba alaihi, bahwasannya pemberian dan karunia dari zikir yang Allah berikan atas seseorang, lam yartab ala ghairihi minal a'mal, tidak ada pemberian yang dapat menyamainya daripada amal ibadah yang diberikan kepada ahli zikir. Jadi orang yang ahli zikir diberikan amal ibadah yang tidak bisa ditandingi oleh selain ahli zikir. Tentunya orang yang selalu mengingat Allah di dalam amalnya itu betul-betul bermakna, berisi. Karena berapa banyak orang beramal tetapi dia tidak mengingat Allah. Ada kalanya orang sholat tapi dia tidak mengingat Allah. Contohnya orang munafik. Orang munafik itu sholat sedikit sekali mengingat Allah. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, yaitu ayat yang ke-142, Allah Jalla wa'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ayat ini peringatan buat kita semua, karena tidak seorang pun di antara kita yang bebas dari sifat-sifat nifak. Makanya kita harus selalu waspada, jangan sampai menjadi orang-orang munafik yang digambarkan dalam ayat ini, yaitu orang yang melaksanakan ibadah tapi sedikit sekali mengingat Allah. Berarti ibadahnya hanya sekedar mungkin gugur kewajiban, atau mungkin hanya sekedar melaksanakan ritual, atau mungkin hanya sekedar untuk menunjukkan kepada halayak bahwa dia sudah menunaikan kewajiban itu. Berarti bukan mencari wajah Allah, tetapi mencari wajah manusia. Makanya disifati di situ yura'unan nas, yaitu mereka riya, ingin dilihat oleh manusia. Sehingga Allah katakan innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati, di antara ciri-ciri orang munafik adalah apabila mereka diseru untuk melaksanakan sholat, qamu, dia laksanakan sholat itu kusala, tapi dengan bermalas-malasan. Sebelum dia sholat, sholatnya ditunda-tunda. Ketika dia saat sholat, sholatnya dipercepat. Kenapa demikian? Yura'unan nas, mereka hendak mendapatkan yakni wajah manusia, mungkin berupa sanjungan, pujian, atau sekedar mungkin setor aja ya. Setor apa mungkin? Ya setor wajah ya, karena wajah manusia yang diharapkan, berarti dia setor wajah, bukan wajah Allah yang diharapkan. Ini. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Makanya orang yang ahli zikir diharapkan dia diberikan oleh Allah, yakni pemberian atau karunia berupa amal ibadah, yang amal itu dilandasi dengan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, selalu mengingat Allah di dalam amal solehnya. Ats-tsalitsatu watsalasun, yang ke-33, anna dawama dzikrillahi, bahwasannya zikir yang dilakukan secara terus menerus yujibul amana min lisani, mewajibkan atasnya keamanan pada lisannya. Artinya zikir itu membawa konsekuensi logis, dijaga dan dipeliharanya lisan ahli zikir tersebut. Lisan orang-orang yang ahli zikir itu dijaga oleh Allah, diberi keamanan. Alladzi huwa sababu syaqa'il abd, di mana lisan itu merupakan sebab yakni sengsaranya seorang hamba fi ma'asyihi wa ma'adihi, dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ma'asyihi itu tempat dia berusaha, tempat dia beramal, yaitu di dunia. Wa ma'adihi, yaitu tempat kembalinya, tidak ada tempat kembali kecuali akhirat. Nah, lisan ini merupakan penyebab sengsaranya kehidupan seorang hamba. Fa inna nisyana rabbi, maka sesungguhnya orang yang lupa kepada Rabbnya, yujibu nisyana nafsihi, berakibat pada lupanya pada dirinya.
Orang yang lupa kepada Allah membawa konsekuensi, yaitu orang tersebut lupa kepada dirinya sendiri. Wa masalihiha, dan lupa juga kepada kebaikan-kebaikan yang akan diharapkan oleh manusia. Karena manusia berharap atau membutuhkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, tetapi dia lupa kepada harapan kebaikan itu. Hanya karena apa? Lupa kepada Allah. Orang kalau lupa kepada Allah, dia bisa lupa diri. Kalau dia sudah lupa diri, berarti lupa daratan. Sementara dia tinggalnya di mana? Di darat, ya kan? Berarti kemana dia? Nggak tahu, mau ke laut atau ke angkasa, ya. Wallahu a'lam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59, yaitu pada ayat yang ke-19. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walan takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Apa kata Allah? Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, yaitu orang-orang yang nasullaha, melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi yang menjadikan mereka lupa diri siapa? Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia melupakan Allah. Orang kalau melupakan Allah, pasti dia akan lupa diri. Lihat orang yang tidak kenal Allah, atau dia sudah kenal tapi Allah dilupakan, nggak kenal hukumnya, nggak kenal syariatnya, nggak kenal undang-undangnya. Akhirnya dia menghalalkan segala cara, sing penting urip enak. Akhirnya dia lakukan berbagai macam cara-cara untuk memperoleh tujuan hidupnya, sehingga ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia lupa diri, sudah nggak punya rasa malu, meskipun banyak orang yang tahu, no reken, ya, dia nggak perlu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Allah cabut rasa malunya, sehingga dia lupa kepada dirinya, yang mestinya sifat malu ini merupakan bagian daripada keimanannya. Tapi karena imannya sudah rusak, sehingga dia tidak punya malu. Bukan hanya malu kepada Allah, tapi juga tidak malu kepada manusia. Padahal benteng terakhir itu adalah malu kepada siapa? Malu kepada manusia. Itu benteng terakhir. Karena kalau ada orang masih malu kepada manusia, walaupun dia tidak malu kepada Allah, berarti masih ada remnya. Yang benar itu malu kepada manusia, juga malu kepada Allah. Sehingga dimanapun dia berada, dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat, karena Allah selalu hadir, tidak mengenal dimensi. Di mana manusia berada di waktu dan ruang tertentu pun, Allah tetap selalu melihatnya. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang lupa diri digolongkan sebagai orang-orang yang fasik. Tahu, mengerti tentang hukum, tapi diterjang. Ar-rabi'atu wathalathun, yang ke-24, an-dzikra. Afwan, ke-34 ya. Aku ngomong piro, Mang? 24. Astagfirullahaladzim. Kok balik maneh? Iya. Poso cok digawe alasan ya. Ya. Pemenek durung ngopi ya kan. Ngopine wis bengi wis. Ya, yang ke-34, an-dzikra yusirrul abdu wa huwa ala firashihi, bahwasanya zikir itu mudah dilakukan seorang hamba, wa huwa ala firashihi, yaitu ketika dia berada di atas pembaringannya, wa fi suqihi, berada di tempat
jual belinya atau pasarnya. Wa fi hali sihatihi wa saqamihi, dan dalam keadaan sehatnya ataupun dalam keadaan sakit. Wa fi hali naimihi, atau dalam keadaan dia mendapatkan nikmat. Wa ladzatihi, atau kelezatan. Wa ma'asyihi, atau dalam aktivitas kerjanya mencari maisha. Wa qiyamihi, di rumahnya dia mukim. Wa qu'udihi, di tempat duduknya. Wa taja'ihi, dan juga di tempat pembaringannya atau tempat dia tidur. Wa safarihi, di tempat dia melakukan safar perjalanan. Wa iqamatihi, atau dia mukim di suatu tempat. Falaisa fil awqati syai' ya ummul awqatu wal ahwalu mithlahu. Maka tidak ada waktu-waktu pun yang dapat menandingi keumuman dari zikir yang bisa dilakukan dalam keadaan dan waktu apapun. Jadi inilah sifat dari fleksibilitas. Ngopore fleksibilitas itu rek. Apa? Fleksibel itu apa? Elastis, lentur, ya. Dalam aktivitas apapun orang itu bisa berzikir. Artinya tidak ada syarat-syarat tertentu di mana dia harus misalnya menyediakan alat-alat, ya, atau perlengkapan. Kalau haji harus pakai ihram. Mungkin kalau sholat barangkali dia harus menjaga waktu-waktunya. Kalau ini bebas. Kalau sholat kan ada waktu tertentu, ditetapkan waktunya. Kalau zikir ini tidak terikat oleh waktu, kapanpun. Demikian tempatnya. Sekalipun sholat itu dimanapun kita berada, bumi dijadikan Allah suci, kecuali WC, kamar mandi, dan kuburan. Tetapi tentu kalau kita mau sholat wajib berjamaah hanya ada di mana? Di masjid. Jadi terikat oleh ruang dan waktu. Adapun zikir tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bahkan di tempat-tempat yang kotor pun kita tetap jangan sampai lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun lisan kita jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat zikir, tapi hati kita harus tetap mengingat Allah. Karena aspek zikir itu, yakni ada aspek kolbun, ada lisanun. Ada aspek hati, ada aspek lisan. Ada juga aspek amal perbuatan. Di saat dimana kita dilarang mengucapkan zikir-zikir secara lisan, akan tetapi hati kita harus tetap mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yakni kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas daripada melaksanakan zikir. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 191. Allah mensifati orang-orang yang disebut dengan ulul albab, yaitu memadukan antara konsep fikir dan zikir. Konsep zikir dan fikir. Kata Allah Jalla wa'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. 190. Apa kata Allah? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka yang disebut ulul albab? Orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk
atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Iya, mereka yang disebut ulul albab, yaitu mereka yang disebut oleh Allah, alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, yakni qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan juga di atas, yakni lambung-lambung mereka, dalam keadaan apa? Kalau wa ala junubihim, dalam kondisi berbaring. Jadi kelesetan itu juga bisa zikir dalam keadaan apapun. Kalau ini diterapkan pada solat bisa dilakukan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, solat dalam keadaan duduk. Kalau mungkin barangkali tidak mampu dalam keadaan duduk, maka boleh kalau dia sakit keras, solat dalam keadaan berbaring. Kalau sudah dalam keadaan berbaring dia tidak mampu solat, berarti mungkin sudah nggak hidup lagi, alias disolati, berarti dia telah mati. Karena dia sebelumnya solat, maka dia boleh disolati. Tapi kalau sebelumnya nggak solat, jangan disolati. Ikhwatal iman, aizakumullah. Dalam keadaan apapun dan dimanapun, di tempat kerja, di pasar, di kantor, di lapangan, di masjid, di rumah, dimanapun kita berada, zikir itu amalan yang paling mudah dilakukan oleh seorang hamba. Al-khamisatu wathalathun, yang ke-35, anna-dzikra nurun lidzakiri fid dunya, bahwasannya zikir adalah cahaya bagi orang yang berzikir dalam kehidupan dunia ini. Orang yang berzikir itu akan menjadi cahaya, atau zikir itu sebagai cahaya yang menerangi orang-orang yang berzikir dalam kehidupan dunia. Wa nurun lahu fi qabrihi, dia juga menjadi cahaya bagi orang-orang yang berzikir di dalam kuburnya, yaitu di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau kuburannya mah tetap gelap, tapi di alam kuburnya dia akan diberikan oleh Allah apa? Penerang. Wa nurun lahu fi ma'adihi, dan juga cahaya baginya di tempat dia kembali. Di mana? Dalam kehidupan akhirat. Sekarang coba dibuka cahaya di kubur. Orang yang selama hidupnya dia berzikir sehingga dia mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka kuburnya diterangi dengan cahaya. Apa kata Nabi dalam hadis Tirmizi nomor 1071? 1071. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Salah satunya bernama Munkar dan yang kedua Nakir. Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad? Mayit menjawab, seperti sebelum ia mati, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kedua malaikat itu berkata lagi,
kami tahu engkau akan berkata begitu. Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta, serta diterangi cahaya. Iya, lebar dan panjang kuburnya 70 hasta. Wa yunawwiruhu binurin, dan kuburnya diterangi dengan cahaya. Itu cahaya di mana? Di alam kubur. Bagaimana dengan cahaya di tempat dia kembali? Wa nurul lahu fi ma'adihi, cahaya di tempat dia kembali, yaitu negeri kampung akhirat. Dalam surah At-Tahrim surah 66, yaitu pada ayat yang ke-8, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yu'zillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a, memancar, baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan juga di sebelah kanan mereka. Bahkan mereka minta supaya cahaya mereka ini disempurnakan. Apa kata mereka? Sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yas'a baina yadayhi, memancar cahaya itu di depannya. Ala sirat, ketika mereka berada di atas sirat. Wali ajli dzalika kana sallallahu alaihi wasallam yubalighu fi su'ali rabbih fin nur. Dengan tujuan yang demikian itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta kepada Allah Rabbnya untuk diberikan cahaya, hatta yas'alahu ay yaj'alahu fi lahmihi wa idhamihi, hingga beliau meminta agar dijadikan dagingnya sebagai cahaya, tulangnya sebagai cahaya. Demikian pula wa usbihi wa sya'rihi, ubun-ubunannya sebagai cahaya, rambutnya sebagai cahaya, wa sam'ihi wa basarihi, demikian pula pendengaran dan penglihatannya sebagai cahaya, wa min fawqihi wa min tahtihi, demikian pula di depannya, di atasnya, di bawahnya, wa an yaminihi wa an shimalihi, dan juga di sebelah kanan dan kirinya. Demikian pula wa khalfihi wa amamihi, di belakangnya dan juga di depannya, hatta yaqula, hingga beliau mengatakan, waj'alni nuran, jadikanlah aku cahaya. Fasa'ala rabbahu ay yaj'alan nura
fi dzatihi adh-dhahirati wal batinah, di mana beliau meminta kepada Rabb-Nya agar diberikan cahaya atau dijadikan cahaya di dalam zatnya secara zahir maupun batin. Jadi zatnya menjadi cahaya, batinnya menjadi cahaya. Ayyaj'alahu muhitan bihi min jihatihi, dan agar dijadikan yakni naungan di atasnya dari segala arah. Fadinullahi nurun, maka agama Allah itu adalah cahaya. Wa kitabuhu nurun, kitabnya adalah cahaya. Wa rasuluhu nurun, rasul utusannya adalah cahaya. Wa daruhu allati a'daha li awliyaihi nurun yatala'la, dan juga rumahnya yang dijanjikan kepada para wali-wali kekasihnya adalah cahaya yang berkilau. Wallahu ta'ala, dan bahkan Allah yang maha tinggi adalah nurus samawati wal ard, yakni cahaya langit dan bumi. Wa min asma'ihi, dan juga nama-namanya an-nuru adalah merupakan cahaya subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. As-sadisatu wathalathun, yang ke-36, anna dzikra ra'sul usuli, bahwa zikir adalah merupakan pokok segala urusan. Pokok segala urusan. Wa tariqu amatit ta'ifah, dan merupakan jalan yang bersifat umum dari segala kelompok. Artinya semua kelompok itu tidak akan menolak terhadap konsep zikir. Semua kelompok pasti menerima tentang zikir. Yang dimaksud zikir di sini adalah mengingat Allah. Wa mansyudul wilayah, dan merupakan pintu yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Mansyud di sini bisa diartikan sebagai yakni ucapan. Mungkin secara bahasa dari nasyid ya, yaitu nyanyian, tapi bukan nyanyian, tapi ucapan, lantunan al-wilayah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Faman futiha lahu fihi, maka barang siapa dibukakan baginya di dalam pintu itu, faqad futiha babud dukhuli 'ala Allah azza wa jalla, maka dia akan dibukakan ke dalam pintu yang dapat masuk kepada Allah. Jadi siapa yang dibukakan pintu, yakni yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia telah dibukakan pintu masuk kepada Allah. Fal yatatahharu, maka hendaklah dia bersuci. Wal yadkhulu ala rabbih, dan hendaklah dia masuk ke dalam wilayah Rabb-Nya. Artinya dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan zikirnya itu dia masuk kepada wilayah Allah. Yajidu indahu kullama yuridu, maka dia akan mendapati pada sisinya segala apa yang dia inginkan. Fa inna wajada rabbahu ta'ala yajidu kulla syai'in, karena sesungguhnya
yang mendapati Robnya yang maha tinggi, maka dia akan mendapati segala sesuatu. Wa inna fatahu rabbahu, dan jika dia tidak mendapatkan apa-apa atau luput dari Robnya yang maha tinggi, fatahu kulla syai'in, maka berarti dia telah luput dari segala sesuatu. Jadi zikir itu pintu menuju kepada Allah. Kalau dia sudah masuk ke dalam pintu menuju Allah itu, maka dia akan mendapati segala sesuatunya itu mudah. Karena apa yang dia inginkan akan diwujudkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini sudah tingkatan tinggi ya. Ini makomnya para aulia, para wali. Dan juga makomnya para anbiya, yaitu para nabi. Dan juga para rasul. Karena kalau sudah masuk kepada pintu, yakni menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti dia telah dekat jaraknya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena zikir itu mendekatkan diri seseorang kepada Allah sedekat-dekatnya. Sampai ada sebuah statement apa? Jaraknya jauh tapi hatinya dekat. Secara zat antara hamba dengan Allah yang istawa alal arsh jauh atau tidak? Jauh. Tetapi kedekatan dengan Allah ini tidak bisa diukur dengan jarak fisik. Dengan jarak fisik. Nah, untuk bisa mendekat tanpa batas-batas, yakni jarak secara fisik, maka caranya yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah melalui berzikir, selalu mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya orang yang berdoa harus yakin bahwa Allah itu dekat. Dekat itu bukan berarti dekat secara fisik, jaraknya. Tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Maka Allah sendiri mengatakan, jika hambaku bertanya tentang aku, katakan kepada mereka bahwa aku adalah dekat. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Iya. Katakan Muhammad kepada umatmu, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Sekalipun diajarkan kepada kita bahwa Allah itu berada di atas langit, berada di atas arasy. Langit dan arasy itu makhluk, Allah tidak membutuhkan makhluk, dan Allah tidak berpijak kepada makhluk. Allah lepas dari segala sesuatu ciptaannya. Jauh dia, irtafa'a, meninggi. Artinya secara fisik kita ini jauh dengan Allah. Tetapi Allah ajarkan kedekatan antara kita dengan Allah, yaitu melalui
doa dan zikir, karena ini sarana untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Makanya ketika berdoa, seseorang harus yakin bahwa Allah itu dekat. Sehingga ketika mereka berdoa, tidak perlu teriak-teriak. Berdoa dengan suara yang lembut, sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau disifati dengan orang yang lembut sekali di dalam berdoa. Demikian pula di dalam berzikir, tidak perlu teriak-teriak, karena Allah itu dekat sekali. Ketika para sahabat berada di atas gunung, saat dalam perjalanan perang, dari ketinggian mereka dapat melihat kota Madinah. Mereka berzikir, berteriak dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Dia ucapkan takbir dengan suara keras. Ditegur oleh Nabi SAW. Apa kata beliau? Buka Tirmizi 3344. Hadis ini juga terdapat di dalam Sahih Muslim. Ya. Silakan. Dari awal. Muhammad bin Bashar Qutaibah menceritakan kepada kami, marhum bin Abdul Aziz Al-Attar Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Na'ama As-Sa'di Qutaibah menceritakan kepada kami dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Ketika kami telah mendaki, maka kami dapat melihat Madinah. Orang-orang kemudian bertakbir dengan takbir yang sebenarnya. Mereka mengeraskan suara mereka dalam takbir tersebut. Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya Rabb kalian bukanlah Rabb yang tuli, dan bukan pula Rabb yang tidak ada. Dia ada di antara kalian, di antara kepala hewan kendaraan kalian. Iya, Nabi SAW secara lengkap disebutkan di dalam hadis Muslim. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, jangan kau berlebih-lebihan, yakni pada dirimu sendiri. Innakum laisa tad'u asamma wala ghaiban, karena sesungguhnya engkau tidak menyeru kepada zat yang tuli dan zat yang tidak ada. Innahu sami'un qaribun, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Disebutkan dalam riwayat Tirmizi, huwa bainakum wa baina ru'usi rihalikum, dia berada di antara kalian, dekat dengan kepala tunggangan-tunggangan kalian. Berarti di sini bukan dekat secara fisik. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dianjurkan kita untuk berdoa dan berzikir itu dengan penuh kelembutan, dengan suara yang lirih, tidak dengan mengeraskan suara, apalagi berteriak-teriak. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-A'raf, surat ke-7 ayat 205, Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Apa kata Allah? Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Iya. As-sabi'atu wath-thalathun, yang ke-37. Anna-dzikra yajmi'ul mufarriqa, bahwasanya zikir itu mengumpulkan yang terpisah. Wa yufarriqul mujtama', dan
memisahkan yang berkumpul, mengumpulkan yang terpisah, dan memisahkan yang berkumpul. Bulat bukan bulat di sini. Ini ada maknanya di sini, bukan bulat. Ya. Mengumpulkan yang terpisah dan memisahkan yang berkumpul atau terkumpul. Wa yuqarribul ba'ida, mendekatkan yang jauh, wa yub'idul qariba, dan menjauhkan yang dekat. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Fayajmi'u ma nufarriqa 'alal 'abdi min qalbi wa iradatihi. Maksudnya mengumpulkan yang terpisah, yaitu mengumpulkan apa yang memisahkan antara seorang hamba dengan hatinya. Mengumpulkan apa yang menjadi keinginan hamba, keinginan seseorang dari hatinya. Ada orang itu berharap sesuatu, tetapi apa yang diharapkan itu jauh dari hatinya, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan karena hatinya jauh. Mungkin barangkali ada seorang yang ingin bertobat, hatinya, hati kecilnya berkeinginan dia bertobat, tapi nggak tobat-tobat. Berarti dia dijauhkan antara keinginan dengan hatinya, padahal dalam hatinya dia berniat. Ya, tapi kenapa kok tidak bisa terrealisir? Nah, itu dengan zikir didekatkan antara keinginan hatinya itu, keinginannya dengan hatinya itu didekatkan dengan zikir. Makanya orang kalau mau mengingat, kalau mau bertobat, hendaklah dia berzikir, mengingat Allah. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran surat ketiga pada ayat yang ke 135, orang yang bertobat, di antara tahapan yang harus dilalui yaitu dia berzikir, mengingat Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Apa kata Allah Jalla wa Ala? 35 Surah 3. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Mereka ingat akan Allah. Ya, ingat akan Allah. Baru kemudian dia minta ampun. Lanjut. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Nah, dengan zikir yang dia lakukan ini, dia akan mendekatkan antara keinginannya untuk tobat itu, yakni kepada amal perbuatan yang harus dilakukan dalam tobat itu. Sehingga apa yang diinginkan itu betul-betul ada dekat di hatinya. Maksud hati pengen bertobat, tapi susah melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak ingat Allah terlebih dahulu. Maka dengan zikir mengingat Allah, keinginan itu akan terwujud dan terrealisir. Sehingga orang yang bertobat, dia mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosanya,
diawali dengan mengingat Allah. Dzakarullah, lantas dia mohon ampun kepada Allah, dan kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia tidak merajalela dengan perbuatan dosanya tersebut. Wa yufarriqu majtama'a alaihi minal hamumi wal ghamum, dan juga memisahkan, yakni apa yang ada pada dirinya, yaitu dalam hatinya, minal ghamum, berupa kegundahan, wal hamum, dan kegelisahan. Karena tidak boleh berkumpul gundah gulana, resah dan gelisah, yakni ada dalam satu hati. Kegundahan dan kegelisahan itu harus dipisah dari hatinya. Dengan zikir berarti dia telah memisahkan yang terkumpul. Ketika terkumpul dalam hatinya, yaitu sifat gundah gulana, resah dan gelisah itu, maka dengan zikir sifat itu akan berpisah dari hatinya, sehingga hatinya menjadi bersih. Wal ahzani wal hasarati, juga demikian pula, yakni kesedihan, wal hasarat, dan kerugian. Wa yufarriqu aidan majtama'a indahu min jundis syaitani, dan juga dia, yaitu zikir, dapat memisahkan berkumpulnya antara hati manusia dengan tentaranya syaitan. Karena kalau tentaranya syaitan ini berkumpul dengan hati manusia, maka manusia ini akan rusak. Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis, alaihi laknah, yang terlaknat, la yazalu yab'atsu lahu sariyatan ba'da sariyatin, tidaklah pernah berhenti iblis ini mengirim utusan, yaitu ekspedisi. Sariyah itu ekspedisi, ya. Setelah mereka melakukan ekspedisi sebelumnya, ekspedisi yang dikirim untuk merusak kehidupan manusia, setelah itu dia balik melaporkan kepada komandannya, maka dikirim ekspedisi yang baru. Terus apa kalau dalam dunia peperangan itu apa? Kalau dalam dunia peperangan bahasa Arabnya sariyah. Sariyah itu satu ekspedisi. Ya, entah jumlahnya kita nggak tahu. Kompi apa peleton? Banyak mana kompi sama peleton? Ya, ekspedisi ini bukan ekspedisi kirim barang, ya kan? Ekspedisi di sini adalah mengirim pasukan. Dan itu ada di dalam istilah-istilah peperangan, sariyah. Nah, kaum muslimin dulu juga di bawah pimpinan Nabi dan para sahabat sering mengirim sariyah untuk melakukan, ya, patroli di daerah-daerah yang masih tenggelam dengan kesyirikan. Bukan pasukan besar, tapi pasukan kecil, ya. Ya, mungkin setingkat peleton atau kompi. Ya. Nah, syaitan pun demikian, dikirim oleh iblis. Oleh karena itu di dalam Sahih Muslim disebutkan iblis itu selalu berusaha untuk mengirim pasukannya ke daratan. Karena tempat pusat, yakni kepemimpinan iblis itu di lautan. Kata Nabi, buka Muslim 2408 kalau tidak salah.
Silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Singgasana iblis berada di lautan. Iya. Terus dari sana? Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah atau mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya atau terhormat di kalangan mereka. Iya. Jadi iblis pun itu secara kontinu dan reguler setiap saat mengirim pasukan syaitan untuk merusak kehidupan umat manusia yang rata-rata atau umumnya manusia itu bertempat di mana? Di daratan. Sementara kerajaan dan singgasana iblis berada di lautan. Ini. Wadzikru yuqarribul akhirata wa yu'adzimuha fi qalbihi. Dan zikir itu dapat mendekatkan seseorang kepada kehidupan akhirat, wa yu'adzimuha, dan mengagungkannya di dalam hatinya. Dengan zikir orang itu akan mengagungkan kehidupan akhirat, bukan mengagungkan kehidupan dunia. Sementara orang yang lalai dari zikir, mereka takjub kepada kehidupan apa? Kehidupan dunia. Mengagungkan kehidupan dunia. Yang dibicarakan kalau ketemu, kon wis nang Paris. Lu tahu aku Paris, Panteria, Surabaya. Ya. Kamu sudah pernah kemana? Ke Italia? Atau mungkin ke sana? Ke istana apa? Buckingham, Kremlin, atau yang lainnya? Locol. Ya, jadi yang diagungkan itu dunia. Itu orang kalau lupa dari zikir mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau orang yang senantiasa berzikir, dia mengagungkan kehidupan akhirat. Sehingga dalam pembicaraannya tidak lepas dari apa? Selalu mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Bukan mengingatkan kepada tempat-tempat di dunia yang katanya indah, ya. Jangankan yang luar negeri, yang lokal aja banyak katanya. Mulai dari apa itu? Raja apa? Raja apa? Raja Ampat. Raja Ampat, iya. Sampai apa yang lain? Kalau saya nggak tahu Pak Raja Ampatnya. Yang tahunya Raja sembarangan. Ya. Tempat-tempat di dunia kadang yang jadi pembicaraan, kamu pernah ke sini, ke situ. Padahal di situ adalah tempat orang-orang berbuat maksiat. Mungkin di sana berkumpul laki perempuan yang belum menikah. Atau mungkin sudah menikah tapi membuka auratnya sehingga orang bisa mempertontonkan aurat kepada orang lain. Naudzubillah. Ini termasuk mengagungkan dunia. Kenapa? Karena orang yang lupa dari zikir, dia akan mengagungkan kehidupan dunia. Dengan zikir, wa yusaghirud dunya fi ainihi. Dengan zikir dia akan apa? Menganggap kecil dan remeh dunia itu. Meskipun ada orang lewat bawa apa? HD, apa HD? Harley Davidson, dong 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 dong, lewat di depannya. Kalau orang yang selalu mengingat Allah, besar apa kecil? Halo? Kecil. Tapi kalau orang yang mengagungkan dunia, keluar dari mulutnya apa? Ui, lu, ya. Tapi kalau orang mengingat kehidupan akhirat, mengagungkan akhirat, menganggap kecil dunia, dia pasti menyebut, mensucikan Allah. Subhanallah.
Maha suci Allah. Cek ndugale wong iki. Ya kan? Cek mekiti wong iku, ya kan? Nah itu. Dalan dipek dhewe, ya. Ya. Nah itu. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi tidak bangga dengan apa yang dilihat dalam kehidupan dunia ini berupa kemewahan-kemewahan duniawiyah. Apakah itu tempat tinggal, apakah itu kendaraan, apakah itu kecantikan, ketampanan, kekayaan. Kecil bagi orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Coba biyen sadurunge hijrah. Meskipun dia puasa, yang didatangi bukan masjid untuk menunggu buka puasa, karena mengagungkan dunia. Nang di melaku-melaku nang TP. Engkok mesisan buka nang food court, ya kan? Iya. Obongan mari ngono. Iya kan, karena mengagungkan dunia. Ayo rek iki buka nang di, wingi nang TP, ayo nang Galaxy. No. Mari Galaxy nang di, nang PTC. No. Iya kan? Mari teko PTC nang di Royal kok modun. Ya, terakhir Pasar Turi bahasanya. Ya, tapi yang didatangi yaitu tempat-tempat makanan. Coba ketika dia banyak mengingat Allah, berzikir, ya, sebelum berbuka ngabuburit, di mana yang didatangi? Masjid. Masih mangan sego bungkus, nikmat daripada di food court, makanan banyak, ya kan? Pemandangan, ya, katanya pas stres hilang tapi kumat teko, ya kan? Itu kalau sudah lupa kepada Allah. Sekarang kan banyak berzikir, ya, sehingga sekarang berubah, tidak mengagungkan dunia, menganggap dunia itu kecil. Kalau orang sudah masuk zikir dalam hatinya, melihat wanita cantik pakai rok mini, kecil nggak? Kecil. Malah sekarang dia lebih tertarik kepada wanita yang berjilbab berukut, yang syar'i. Dalam hatinya, Masya Allah, kapan rek bojoku koyok ngono? Ya kan? Pengen hatinya seperti itu. Tapi wis delok wong wedok rok minian wis gak amper blas, ya kan? Lain dulu waktu belum hijrah, masih banyak lupa kepada Allah, tidak zikrullah. Ya, oleh karena itu zikir ini pengaruhnya dahsyat atau tidak? Luar biasa. Kenapa? Karena sudah kemasukan ayat-ayat Al-Quran, karena kemasukan hadis-hadis Nabi, dan itu adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. Apa az-dzikra? Al-Quran. Wa nahnu lahu lahafizun, dan kamilah juga yang memeliharanya. Ats-tsaminatu wat-tsalasun, yang ke-38. Anna dzikra yunabba'ul qalba min naumihi, bahwasanya zikir itu membangunkan hati dari tidurnya, wa yuqaduhu min sinatihi, dan membangkitkan seseorang dari ngantuknya. Jadi zikir itu membangunkan seseorang dari tidurnya. Maksudnya menyadarkan dia dari tidurnya. Tidur di sini mungkin kiasan, ya, bukan tidur secara hakiki. Yang dimaksud tidur di sini mungkin semangat ibadahnya dianggap tidur. Dan juga membangkitkan seseorang itu dari mungkin ketidaksadarannya. Di sini disebut sinatihi, yakni ngantuk. Wal qalbu idza kana naiman, dan hati jika dia
tidur, fatatahul arbah, maka dia akan luput dari keberuntungan, wal mutajir, dan juga keberhasilan. Hati jika dia tidur, maka dia akan luput dari keberuntungan dan juga dari kesuksesan. Wa kana al-ghalibu alaihil khusranu, maka dia akan dikalahkan oleh kerugian. Jadi zikir itu dapat membangkitkan seseorang dari tidurnya, tidur dari semangat beribadah. Dengan mengingat Allah, maka dia akan bangkit untuk semangat beribadah. Sehingga ketika manusia bangun dari tidur itu sendiri, diperintahkan dia berzikir. Supaya apa? Supaya setelah dia bangun fisiknya, ya, bangun fisiknya, kemudian ketika dia mengingat Allah, berzikir, maka bangunlah jiwanya. Mestinya bangun apa dulu? Bangun jiwanya apa bangun raganya? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Bener ya? Hah? Raga dulu, baru jiwa. Iku sing ngarang iku ngerti. Karena banyak orang bangun raganya, tapi jiwanya belum bangun. Iya kan? Banyak nggak? Kalau orang jiwanya bangun, tapi raganya nggak bangun, ya podo ae, gak tangi, ya. Tapi setelah bangun raganya, bangun jiwanya. Artinya apa? Setiap hari yang bangkit dulu itu apa? Apa? Raganya dulu apa jiwanya? Raganya dulu. Kenapa? Orang kafir, maaf, orang kafir itu setiap pagi bangun nggak? Bangun nggak? Bangun apanya? Bangun raganya. Dia bangun raganya, tapi jiwanya apa dia bangun? Tidak. Kenapa? Setelah dia bangun raganya, dia tidak bangun jiwanya. Artinya dia tidak mengingat Allah, dia tidak sholat, ya. Dia melakukan aktivitas duniawiyah, bagaikan bangkai dia berjalan di muka bumi ini. Raganya bangun, tapi jiwanya, jiwa yang dimaksud di sini adalah apa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat apa itu? Yo. Sering ngrungokno tok, takoki gak ero. Surat apa, Bu? Al-Fajar. Surat keberapa Al-Fajar? Iya, itu di ayat yang terakhir. Mulai dari 28. Ayo baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ayo. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Iya. Jadi jiwa yang tenang ini hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin ini syarat dengan zikir, mengingat Allah. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu bangun setiap pagi,
tapi hanya bangun raganya, tetapi tidak bangun jiwanya. Supaya bangun jiwanya, mestinya dia apa? Begitu bangun raganya, dia harus ingat Allah dulu. Bagaimana cara mengingat Allah? Dia ucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang diucapkan pertama kali orang ketika bangun raganya? Dia ucapkan rasa syukur kepada Allah atas kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Dia berzikir dan berdoa. Dan tidak ada doa yang paling utama kecuali ucapan hamdalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'da, setelah amatana, mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Begitu bangun raganya, dia berzikir, saat itulah bangun jiwanya. Makanya setan itu sebelum orang itu tidur atau ketika manusia tidur itu diikat dengan 3 simpul. Diikat dengan 3 simpul. Simpul pertama akan lepas ketika dia bangun, dia mengucapkan zikrullah. Simpul kedua, dia akan lepas ketika dia berwudu setelah bangun tidur dan berzikir tadi itu. Simpul ketiga, dia akan lepas ketika dia melakukan sholat, zikir, wudu, sholat. Hakikatnya 3-tiganya ini adalah zikir, zikir, zikir. Iya kan? Zikir, ucapan hamdalah itu zikir atau bukan? Berwudu zikir atau bukan? Sholat zikir atau bukan? Ketika dia bangun, dia lapisi 3 zikir, ya, melakukan zikir lisannya, zikir perbuatannya, zikir dengan mengingat Allah, sholat. Maka dalam hadis disebutkan, orang kalau sudah melepas 3 simpul ini, maka dia akan hidup dengan semangat. Hidup dengan semangat dia. Makalah itu yang disebut dengan jiwanya bangkit. Dia hidup bersemangat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Baik itu aktivitas mahdha ataupun ghairu mahdha. Kenapa? Karena simpul 3 ikatan ini telah lepas. Kalau simpul tidak lepas, baik salah satu atau salah 2, apalagi salah 3, tidak lepas simpul ini. Begitu bangun, hanya bangun raganya, fisiknya hanya bangun, tidak zikir, tidak wudu, tidak sholat, maka dia akan bangun hidup sehari-hari dengan bermalas-malasan. Makanya kadang urip aras-arasan karena tidak melaksanakan 3 perkara tadi itu, yaitu baca zikir, bangun tidur, berwudu, dan melaksanakan sholat. Coba orang mukmin 3-tiganya dilakukan nggak? Berzikir bangun tidur, berwudu setelah itu, sholat setelah itu, entah sholat tahajud, entah qobliyah subuh, atau mepet terakhir sholat subuh tok. Polane apa? Tangine mepet, gak sempat tahajud, yo gak qobliyah subuh, lawong telat wis komat tangine, tetap dia dianggap sholat walaupun sholatnya adalah sholat subuh. Berarti 3 ini sudah lepas simpul-simpul ikatan syaitan itu. Makanya setelah bangun raganya, bangun jiwanya. Ya, beda dengan orang kafir. Orang kafir hidupnya diliputi dengan kemalasan. Kemalasan apa? Kemalasan untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup manusia? Beribadah kepada Allah. Tapi kalau dalam urusan dunia, semangat gak? Orang kafir, semangat gak? Semangat orang kafir. Jangan dikatakan gak semangat, ente kalah. Budal nang kantor, wisuk dewe, mole, bengi dewe. Kadang gak mole, nginep nang di? Nang kantor. Iya kan? Nah itu, sudah lupa kepada tujuan kehidupannya, yaitu mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala.
Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi inilah yakni keutamaan daripada zikir. Orang kalau tidak berzikir ibarat dia telah tidur. Bukan hanya tidur fisiknya, tapi jiwanya tidur. Lebih-lebih kalau sudah tidur fisik dan jiwanya, berarti dia sudah mati. Maka sudah tidak berlaku lagi zikir bagi mereka. Mengingat Allah ketika di kuburan bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Orang kafir begitu dia masuk ke alam kubur, sudah mati raganya, mati jiwanya, dibangkitkan di alam kubur, kemudian dia ingat Allah. Kasep enggak? Kasep. Tidak bermanfaat lagi zikirnya. Maka zikir yang dibutuhkan di mana sebetulnya? Di dunia ini dibutuhkan supaya jiwanya bangun setelah raganya bangun. At-tasi'atu wath-thalathun, yang ke-39. Anna dzikra syajaratun tathmarul ma'arif. Zikir adalah sebuah pohon yang menghasilkan buah, yaitu ma'arif, pengetahuan. Orang yang selalu berzikir itu akan diberikan oleh Allah al-ma'arif, pengetahuan. Zikir diibaratkan pohon. Berarti unsur-unsur pohon itu apa berarti? Ada akar, ya, ada batang, ya, ada apa? Dahan dan ranting, ada daun, ada buah. Kalau akar, apa akar? Akar itu adalah yang menopang seluruh pohon itu. Itulah zikir yang terbaik. Apa itu? La ilaha illallah. Makanya Nabi SAW menyebutkan iman itu terdiri dari berapa? Al-imanu bid'un wasittuna au sab'una su'bah. Iman itu terdiri dari 60 atau 70 cabang. Fa'alaha, yang tertinggi di sini bukan tertinggi letaknya, bukan tertinggi posisinya, tapi tertinggi nilainya. Ibarat dalam sebuah pohon yang paling utama, sebelum ada batang, dahan dan ranting, berawal dari apa? Akar. Itulah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendah di antara 60-70 cabang itu, yakni imatatul adha anit tariqa, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Itu disebutkan salah satu di antara cabang iman. Dan itu paling rendah. Cabang iman paling rendah itu apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Lah nek wong malah ganggu wong nang jalan, itu berarti di bawahnya iman yang paling rendah. Apa berarti? Hah? Di bawahnya yang paling rendah. Berarti enggak beriman. Ono enggak wong ganggu di jalan? Iman yang paling rendah itu ada gangguan disingkirkan. Ono paku diinggirno, ono beling diinggirno, ono watu diinggirno. Iki enggak, malah buang apa? Bangkai tikus. Ada enggak itu? Endi wonge? Ka ono nang kene semua beriman kok. Ya. Wal haya'u su'batul minal iman. Dan Nabi menutup hadis itu dengan apa? Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Lain. Ibarat zikir itu sebuah pohon. Adapun batangnya, batang ini yang tegak,
Ibarat dia sebuah tiang. Tiangnya apa? Tiangnya adalah salat. Karena salat itu merupakan zikir yang paling utama. Salat adalah zikir yang paling utama. Makanya salat disebut zikir. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Apa kata Allah? Ayo. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya. Wa aqimis salata, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Yaitu apa? Salat. Salat itu zikir. Setelah pondasi akar zikir yang paling utama yang disebut oleh Nabi afdhaludz zikri, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Maka zikir setelah itu yaitu salat merupakan pokoknya, batangnya yang kokoh menjulang ke atas. Karena dengan salat itu kita mengingat Allah. Kata Allah dalam surah Toha 20 ayat 14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini gabung jadi satu, akar dan batang jadi satu. Silakan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku. Akarnya, ya, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Aku siapa? Allah. Akarnya, kemudian batangnya, apa itu? Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Iya, wa aqimis salata, dan tegakkanlah salat li dzikri, untuk mengingat aku. Adapun dahan dan rantingnya, itulah amaliyah ibadah yang sangat banyak sekali cabang-cabangnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan buah dari semua itu apa? Apa buahnya? Yaitu akhlak yang mulia. Akhlak budi pekerti yang mulia itu dari buah. Itu merupakan buah ya dari pohon itu. Sehingga menimbulkan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Itu adalah yakni hasil dari akar yang kokoh dan sehat, batang yang tinggi menjulang kuat. Demikian pula proses pembuatan buah itu berlangsung dengan lancar, tidak ada gangguan. Amal ibadahnya ikhlas semata-mata karena Allah, artinya buahnya tidak ada penyakit. Pohonnya tidak ada penyakit. Berupa apa? Benalu, sehingga tidak dihisap, karena itu merupakan yakni parasit berupa benalu, cendawan dan sebagainya. Artinya ketika dia pohon itu hidupnya sehat, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, semua itu dilakukan, maka buahnya akan dapat dinikmati yakni oleh umat manusia. Ikhwatal iman aizakumullah. Inilah gambaran yang indah dari muallif, dari penulis kitab ini, menggambarkan yakni zikir itu akan diibaratkan sebuah pohon, di mana pohon itu buahnya apa? Berupa pengetahuan, al-ma'arif. Karena dengan pengetahuan ini manusia akan bisa melakukan
yakni amal perbuatan sesuai dengan ilmu. Kenapa? Karena adab-adab, etika-etika itu akan dijalankan apabila dia mengerti ilmu. Gara-gara wong gak ro ilmu, ya menungso kelakuane sok bejat gara-gara gak punya ilmu. Nah, pengetahuan-pengetahuan di sini yang dihasilkan melalui zikir itu tidak lain adalah yakni mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama. Karena itu merupakan al-wajibat, yakni pengetahuan yang wajib dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Hukumnya fardu ain, mengenal Allah. Karena mempelajari tauhid, baik rububiyah, uluhiyah, maupun mengenal asma-asma, nama-nama Allah, dan juga sifat-sifatnya. Ini merupakan akar pondasi yang kuat, yang nanti akan bisa menghasilkan buah. Demikian pula mengenal yakni Rasulullah, sepak terjang kehidupan beliau, dan juga mengenal agama yang terdiri dari 3 martabat, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Maka dengan mengenal yang wajib tersebut, maka dia akan mendapatkan keutamaan melalui zikir itu. Baik. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Yang terakhir dalam kesempatan ini, Al-Arba'un, yang ke-40. An-Nadzakira, bahwasannya orang yang berzikir atau ahli zikir, qaribun min madhkurihi, dia adalah orang yang dekat dengan orang yang diingatnya. Siapa yang diingatnya? Yaitu Allah. Wa madhkuruhu ma'ahu, dan zat yang diingatnya akan bersamanya. Wa hadhil ma'iyyat, dan inilah kebersamaan, ma'iyatul wilayati wal mahabbati, yakni kebersamaan di dalam kewalian dan juga kecintaan. Wan nasratu wat taufiq, dan juga kebersamaan di dalam pertolongan dan penjagaan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl, yaitu surah yang ke-16 ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Iya. Disebut hum muhsinun. Mereka adalah orang-orang yang muhsin, merupakan tingkat tertinggi dalam agama, yaitu ihsan. Orangnya adalah muhsin. Maka Allah akan senantiasa bersama orang-orang muhsin. Karena derajat muhsin ini sepadan dengan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa sudah sampai kepada derajat tingkatan para wali, yaitu kekasih-kekasih Allah. Demikian pula dalam surah yang lain, Al-Ankabut 29 pada ayat yang ke-69. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa innallaha lama'al muhsinin. Apa kata Allah? 29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah sesungguhnya beserta orang-orang yang muhsin, muttaqin. Demikian pula di dalam surah At-Taubah surat 9
yaitu ayat yang ke-40. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan situasi yang sangat menegangkan dan membahayakan. Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Silakan baca lengkap. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir atau musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang menemani beliau selain dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika keduanya berada di dalam gua. Gua apa? Gua Thur ketika beliau hijrah. Terus di waktu dia berkata kepada temannya, apa katanya? Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq saat kondisi sangat menakutkan, di mana orang-orang kafir Quraisy selangkah lagi dia bisa mengetahui tempat persembunyiannya. Nabi dengan tegas mengatakan, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Ini ucapan Nabi. Kalau kita mengucapkan ini mungkin gak yakin ya, tapi kita diajarkan untuk berusaha, yakni dekat dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, ucapan ini semakin dekat dengan kebenaran. Lanjut. Demikian pula, wadzakiru min hadhil ma'iyyah nasibun wafirun. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad. Cukup. Wadzakiru, dan orang yang berzikir dalam perkara ini, hadhil ma'iyyah, min hadhil ma'iyyati, dalam kebersamaannya dengan Allah, nasibun wafirun, merupakan bagian yang paling banyak. Artinya dia mendapatkan bagian yang terbanyak. Kama fihil hadith, kama fil hadith al-qudsi, yaitu sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi, yakni riwayat Musnad Imam Ahmad yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami' di nomor 1906. Nabi mengatakan, ana ma'a abdi ma dzakaroni, aku akan bersama hambaku selama dia mengingatku, berzikir mengingatku. Wa taharrakat bi syafatahu, di mana bibirnya bergetar karena mengingat aku. Ini ucapan Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi ya. Ana ma'a abdi ma dzakaroni, aku akan bersama hambaku selama dia mengingatku. Wa taharrakat bi safatahu, di mana bibirnya bergerak atau bergetar dalam mengingatku. Inilah keutamaan orang yang berzikir, maka dia akan mendapatkan ma'iyatu rabbi, yaitu kebersamaan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada poin-poin yang belum kita selesaikan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Untuk sementara tidak ada pertanyaan. Semoga kita dimudahkan. Ada pertanyaan? Online. Baik, silakan. Pertanyaan dari online Sam JS. Bismillah Ustaz, suntik vitamin apa membatalkan puasa ya Ustaz? Mohon pencerahan. Afwan. Iya. Suntik apa yang dapat membatalkan puasa? Yaitu suntik yang berisi bahan yang dapat mengenyangkan atau tidak membuat orang lapar. Ya. Suntik atau injeksi atau bahasa lainnya infus
Kan sama kan? Infus, injeksi, suntik, apa yang membatalkan? Yaitu yang membuat seseorang menjadi kenyang, atau dia tidak kenyang tapi tidak rasa lapar. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Kalau orang dibolehkan melakukan itu, nanti banyak orang injeksi atau suntik menahan rasa lapar dari puasa, sehingga dia mampu bertahan seharian. Yang diperbolehkan injeksi atau memasukkan ke tubuh berupa obat, karena itu tidak membawa efek mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar, tapi hanya apa? Yaitu membunuh penyakit atau kuman atau bakteri atau sumber dari sakitnya itu. Ya, lapar tetap lapar karena yang dimasukkan hanya obat. Kalau itu tidak masalah. Sama seperti kalau kita memasukkan yakni obat-obatan, yaitu melalui mungkin barangkali mata kita. Ya, ada nggak obat mata? Ada. Nah, atau obat tetes apa? Telinga. Selama itu tidak masuk ke pencernaan kita dan tidak membawa efek mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar, maka diperbolehkan. Ya. Insya Allah apa yang saya sebutkan tadi itu tidak membawa efek tersebut. Ya, itu. Tapi kalau yang dimasukkan itu adalah zat makanan walaupun satu tetes, tapi dia menghilangkan rasa lapar, apalagi bisa mengenyangkan tubuh kita, maka hal itu termasuk dapat membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.